Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa fiqhan fid din wa alhiqna bi ibadikas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab karya Fadilatul Syekh Muhammad Hasan Hito hafizahullah ta'ala wa ra'ah, guru kita di STAI Imam Syafi'i, rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Syafi'i, Cianjur, Jawa Barat. Ini adalah merupakan karya beliau di dalam usul fiqh, dan juga ini adalah merupakan ringkasan al-khulasah, hanya namanya al-khulasah fi usulil fiqhi, ringkasan di dalam usul fiqh, yang mana kitab induknya dari kitab ini, atau kitab ini dirangkum dari kitab beliau sebelumnya yang dikarang oleh beliau di dalam usul fiqh juga, yaitu kitab Al-Wajiz fi usul fiqh, dan ini adalah al-khulasah fi usul fiqh. Baik, langsung saja kita mulai dari muqaddimah dari muallif al-imam al-syekh al-doktor kunyatuhu Abu Abdillah Muhammad Hasan Hito hafizahullah ta'ala wa amta'a bihi ma'a sihhatin wa afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi atammal hamdi wa akmalah. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling sempurnanya syukur itu, ataupun pujian itu, wa akmalahu, dan paling sempurnanya, sama. Atam dan wa akmal itu maknanya sama. Wa aufahu wa ashmalah, yang sama artinya wa aufahu itu paling meliputinya, paling meliputi pujian itu. Jadi semua pujian itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ashmalah, jadi semua hamd, kesempurnaan daripada pujian, kemudian semua yang mencakupi yang dinamakan pujian itu hanyalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Salat beserta salam dihaturkan kepada nabinya yang mulia, wa rasulihil azim, rasulnya yang agung, alladzi khatama bihi risalah, beliau rasul khatama bihi risalah, yang adalah yang penutup daripada risalah ataupun wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agama Islam. Akhirul anbiya, akhir daripada nabi dan rasul, yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atamma alaina bihi ni'mah, wa atamma, dan menyempurnakan, alaina terhadap kita, bihi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-ni'mah, akan kenikmatan. Jadi kenikmatan sangat banyak yang diberikan kepada manusia, akan tapi dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kenikmatan itu menjadi sempurna. Wa ridwanullahi ta'ala ala ashabihi, dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bararah, yang agung, al-kiram sama artinya. Wa man tabi'ahum, maksudnya al-bararah ini yang setia, ya,
al-bararah, diambil dari kata al-bir, al-bir, birrul walidain, birru al-walidain, jamak daripada al-barru, al-bararah. Al-barru hadza rajul, misalkan barrun liwalidayhi, jadi taat patuh kepada orang tuanya. Jamak daripada al-barru, al-bararah, yang setia kepada Rasulullah SAW yang agung. Wa man tabi'ahum, beserta orang atau para sahabat atau para tabi'in, ya, wa man tabi'ahum, yang mengikuti para sahabat. Min a'immati salafina, dari para imam pendahulu kita, al-alam, yang ya pendahulu yang mempunyai derajat yang sangat agung, al-alam. Fabitadhiyatihim, maka dengan pengorbanan mereka semua, dari Nabi, para sahabat, dan para tabi'in, dan juga para imam-imam, wa jihadihim, dan juga dengan jihad mereka, perjuangan mereka, wasala ilaina hadzal din, sampai kepada kita agama ini. Jadi agama ini sampai kepada kita berkat mereka. Kalau kita bisa hidup tenang dan makmur di Indonesia, nah itu berkat para pahlawan. Maka lebih agung daripada itu, yaitu kita bisa sholat, bisa puasa, bisa pergi haji, bisa mengetahui dan menikmati manisnya iman dan Islam, itu karena berkat para sahabat, berkat Rasulullah, para sahabat dan para tabi'in, dan juga para imam yang telah menyampaikan agama ini kepada kita. Wa bida'bihim, dan dengan kebiasaan mereka, adab, kebiasaan. Adab itu adalah kebiasaan. Wa bida'bihim, dan dengan kebiasaan mereka, adah, punya kebiasaan mereka di dalam ya berjihad, kemudian juga pengorbanan mereka dengan karangan, dengan dakwah dan lain sebagainya. Wasahrihim, dan bermalamnya mereka, as-sahr, sahrul layali, ya. Jadi tidak tidur di malam hari. Jadi mereka itu tidak tidur, ya. Karangan yang beliau karang, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Al-Ghazali, itu adalah berkat mereka itu tidak tidur di waktu malam, murajaah, kemudian mengarang kitab. Wajaddihim, dan juga kesungguhan mereka, wajtihadihim, dan kesungguhan mereka sama. Nukilat ilaina, disampaikan kepada kita, dinukil kepada kita, ulumuhu, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala marris sinin, tahun demi tahun. Hanya dari dulu berapa tahun sudah lewat, yang mana hal itu sampai kepada kita waktu demi waktu, ya, semuanya itu menyebar kemana-mana. Ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'it tabi'in, tabi'it tabi'at tabi'in, kemudian para a'immah, para ulama yang benar-benar adalah warasatu al-anbiya, pada guru kita sampailah kepada kita. Oleh karena itu, satu-satunya ilmu yang bersanad itu adalah ilmu yang bersambung kepada Rasulullah SAW, yaitu ilmu syariat. Wa ja'alana Allahu minal ladzina ya'rifuna li ahli al-fadli fadlahum. Wa ja'alana, ini adalah fi'il madhi yang bermakna doa. Wa ja'alana, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, ja'alana Allahu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, minal ladzina ya'rifuna, daripada orang-orang yang mengetahui, li ahli fadli, bagi orang yang mempunyai keutamaan, fadlahum, keutamaan mereka. Karena banyak yang mengetahui ahlul fadl, orang yang mulia, akan tapi tidak dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena tidak tahu kemuliaan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, sini didoakan kita oleh
Fadilatul Syekh Muhammad Hasan itu, semoga kita dijadikan orang yang mengetahui bagi orang yang mempunyai keutamaan al-fadl, keutamaan mereka. Semoga berharap agar supaya kita mengagumi mereka, kita menghormati mereka. Linakuna mimman arafa, linakuna agar supaya kita menjadi mimman arafa, daripada orang yang mengetahui. Linakuna semoga kita menjadi, agar kita menjadi mimman arafa, daripada orang yang mengetahui, bima'rifati qadri ghairihi, dengan mengetahui derajat, ya, qadr sama derajat orang lain, qadrahu apa derajatnya dia sendiri. Ataupun di muqaddimah yang lain disebutkan Fadilatul Syekh Muhammad Hasan itu di muqaddimah selain ini, kalau nggak salah, beliau mengatakan rahimallahu mra'an arafa qadrahu wa waqafa indahu. Jadi banyak seseorang itu yang tidak tahu kadar dirinya sampai mana pengetahuan dia, kemudian dia juga tidak tahu sampai mana dia harus berhenti pada kebisaan ataupun pengetahuan yang dia miliki. Karena itu rahimallahu mra'an, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang, atau Allah Subhanahu wa taala telah merahmati seorang yang arafa qadrahu, yang mengetahui kadar dirinya. Tahu ini diajarkan kepada orang lain. Bukan tidak tahu kemudian diajarkan. Mengatakan A akan tapi tidak mengetahui apa itu A. Nah, itu yang tidak mengetahui kadarnya. Belum belajar akan tapi sudah koar-koar, sudah mengajarkan kepada orang. Padahal dia belum belajar gitu. Oleh karena itu rahimallahu mra'an, Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang arafa qadrahu, yang mengetahui kadarnya, pengetahuannya, ambang batasnya, wa waqafa indahu, dan dia itu berdiam diri di kebisaan ataupun pengetahuan atau ambang batas yang dia miliki. Jadi tidak melebihi itu. Nah, seperti yang dikatakan orang yang man takallama fi ghairi fannihi sayati bil ajaib wal gharaib. Jadi yang berbicara di selain fan yang dia geluti, di fan yang dia ketahui, yang dia pelajari, itu akan mendatangkan sesuatu yang ajaib. Ini ma'rafna hadza min aba'ina al-awwalin, misalkan. Ini kita tidak tahu, mulai ulama dari dulu tidak ada yang berbicara masalah ini. Ajaib wa gharaib, keajaiban-keajaiban dan keanehan-keanehan gitu. Dari mana ilmu ini? Oleh karena itu adalah merupakan hasil daripada seseorang yang berbicara di selain kemampuannya. Wa a'adzana min an nakuna mimman bihim. Oleh karena itu Fadilatul Syekh Muhammad Hasan itu pernah ditanyakan oleh seorang tamu. Saya ketika itu ada di majlis. Biasanya Fadilatul Syekh Muhammad Hasan itu ada di masjid setelah sholat, ataupun durus beliau ketika beliau ziarah Imam Syafi'i, pasti ketika setelah sholat ada majlis bersama masyayikh. Di belakang masjid itu beliau duduk di kursi, kemudian masyayikh di bawah. Itu pasti itu setelah sholat biasanya. Ataupun di malam itu durus beliau ketika malam hari. Akan tapi pagi setelah subuh, misalkan setelah zuhur, setelah asar, itu biasanya beliau didatangi tamu dan sebagainya. Jadi membicarakan tentang masalah-masalah bukan ilmu, bukan maksudnya ilmu, semuanya ilmu, akan tapi bersifat yang meskipun kita katakan permasalahan sosial ataupun apalah, bukan membaca kitab intinya di waktu pagi, siang dan sore ataupun setelah maghrib. Akan tapi setelah isya biasanya durus. Beliau didatangi seorang tamu gitu, ditanyakan tentang fikhu siyasah. Fikhu siyasah. Apa itu fikhu siyasah? Fikih politik. Sekarang kan banyak kan fikih
iktisad ya, fikih iktisad, fikih ekonomi. Pokoknya fikih-fikih itu di apa namanya? Ditaksim, dibagi-bagi. Ah, ada seorang tamu yang mengatakan, "Syekh, ma ra'yukum bi fiqhi siyasah?" Bagaimana pendapatmu wahai Syekh tentang fikih politik? Kemudian beliau langsung kaget seperti ini. Fikih siyasah? Ma hadza? Apa ini fikih siyasah? Ma arafna hadza min abaina al-awwalin. Ma arafna hadza min abaina al-awwalin. Kami tidak tahu dari ini, maksudnya abaina al-awwalin itu ulama yang beliau baca kitab-kitabnya ataupun dengan beliau berguru ke mereka, itu enggak ada. Mulai dari dulu fikih siyasah. Mungkin ini adalah merupakan istilah-istilah baru di apa namanya, di kampus-kampus itu sekarang, masya Allah banyak. Kemudian wa'adzana min an nakuna mimman bihim yu'rafu qurbu qiyamis sa'ah, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi min an nakuna bihim, mimman bihim, daripada akan kita jadi mimman bihim yu'rafu qurbu qiyamis sa'ah, dengan mereka itu yu'rafu diketahui qurbu qiyamis sa'ah, apa dekatnya hari kiamat. Apa itu? Apa tanda-tanda daripada tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu? Di sini disebutkan mimman qala fihim rasuluna al-karim, daripada mereka itu yang dengan mereka itu, pokoknya mereka ini kalau sudah tampak berarti ketahui bahwasanya hari kiamat sudah dekat. Mimman yaitu mereka, mimin al-ba'diyah, mimman yaitu mim ba'diyah. Ini asalnya min man tapi disingkat menjadi mimman. Nah, itu. Mimman yaitu dari mereka, qala yang bersabda, fihim tentang mereka, Rasulun al-Karim, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulia alaihi, bagi beliau afdhalus salat wa taslim, paling utamanya salat dan salam. Nah, sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lan taqumas saah, lan taqumas saah, tidak akan datang apa hari kiamat. Ya, kalau kita artikan lan taqumas saah, tidak akan berdiri apa hari kiamat. Jadi bahasanya fleksibel. Lan taqumas saah, tidak akan terjadi apa hari kiamat, hatta, sehingga yal'ana akhiru hadhil umma awwalaha, hatta sehingga yal'ana, melaknat, mencemooh, apa namanya, mencaci maki, mengata-ngatai dan lain sebagainya, akhiru hadhil ummah, apa akhir daripada umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalaha, apa terhadap awal umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Ya, beliau ingin mengatakan bahwasanya ya mungkin di zaman ini sudah banyak daripada sekarang kan kita dikenal zaman akhir zaman. Sekarang ini adalah akhir zaman kan. Di akhir zaman ini banyak enggak orang-orang yang mencela para a'immah, yang mencela para sahabat. Nah, para sahabat itu akan awwalul ummah, adalah merupakan orang pertama, orang-orang yang pertama daripada umat ini, ya kan? Setelah Rasulullah SAW diutus. Sekarang ini banyak yang sudah mencela, mencemooh, merendahkan derajat para ulama. Siapa tuh Imam Ghazali? Kita juga bisa berfatwa seperti fatwa Imam Ghazali misalkan. Imam siapa sih? Itu si Imam Syafi'i. Siapa Abu Bakar misalkan. Banyak sekarang itu yang dia dengan ketidaktahuannya, dengan kebodohannya mencaci para ulama, bahkan mencaci para tabi'in, terutama para sahabat. Banyak sekarang itu. Mereka mengatakan di mukaddimah yang lain, Fadilatul Syekh Muhammad Hasan itu mengatakan juga, haula yaqulun nahnu rijal wa hum rijal. Hum rijal, nahnu rijal. Kita ini ya pembesar juga, punya nama juga, mereka juga punya nama. Berarti tidak ada perbedaan dong antara aku dan Imam Syafi'i, antara aku dan Imam Hanafi, antara aku dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Ma ya'rifu qimata as-suhbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahu mereka itu harga kalau dibayar ya. Nah, bagaimana seorang bisa bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana seorang bisa langsung berguru dengan Imam Syafi'i, dengan Imam
Nawawi, dengan Imam Hanafi, dengan para a'immah. Wa ba'du, setelah itu baik gitu ya bahasanya. Wa ba'd, baik. Setelah itu fa inna ilma usulil fiqhi, karena sungguhnya ilmu usul fikih ini sudah masuk tentang usul fiqh, min ahammi ulumi syari'ati makanan, yaitu daripada paling pentingnya ilmu-ilmu syariat. Makanan artinya kedudukannya. Jadi kedudukan ilmu usul fiqh itu adalah juga merupakan paling pentingnya ilmu-ilmu syariat. Oleh karena itu ada yang mengatakan ahsanul ilmi ma jama'a bainal aqli wal hukm. Ma jama'a bainal aqli wal hukmi. Jadi paling bagusnya ilmu itu adalah merupakan kalau nggak salah Ibn Khaldun yang mengatakan ini di muqaddimahnya, ma jama'a bainal aqli wal hukm. Itu paling baiknya ilmu, paling bagusnya ilmu adalah ilmu yang di dalamnya dikumpulkan akal dan hukum. Karena kalau di dalam usul fiqh kita nanti akan diajak untuk berfikir. Meskipun juga nanti di sana dipadukan dengan hukum-hukum yang ada. Karena kita ketika belajar usul fiqh nanti kita lihat sendiri, kita dibawa ke ilmu balaghah, tafsir, fikih, kemudian banyak ilmu-ilmu di dalamnya, ilmu-ilmu bahasa dan semacam. Wa adaqquha atau wa adaqqiha, ataf kepada ahammi, wa adaqqiha maslakan, dan paling detailnya maslak jalan, wa ablaghiha asaran, dan paling paling membekas lah kita bahasanya, paling membekas. Wa ablaghiha asaran itu paling membekas. Jadi kalau kita kita belajar usul itu, masya Allah, jadi dampak atau hasil daripada kita mempelajari usul itu sangat kita bisa manfaatkan. Wa ablaghiha, dan paling sangatnya gitu kita. Asaran dampak ataupun efeknya. Karena kalau kita belajar banyak ilmu gitu kan, ada ilmu yang kita pelajari ketika kita sudah belajar, iya ya, saya belajar ini buat apa gitu kan. Tapi usul fiqh jelas, kan belajar usul fiqh antum bisa mengetahui dari mana hukum itu diambil. Itu kalau dari nanti daripada turuk ataupun pembagian mazhab di dalam usul fiqh, ada tariqatul mutakallimin dan ada tariqatul fuqaha. Nah, kalau tariqatul mutakallimin kita Imam Syafi'i, selain Imam Hanafi yang contohnya itu kaidah dulu baru hukum. Jadi hukum itu diambil dari kaidah usul. Jadi kita tahu misalkan dari mana kewajiban salat misalkan. Di dalam Quran itu ada dalil. Yang mana itu adalah dalil tafsili misalkan. Dan sebelum dalil tafsili itu kita juga ada kaidah yang berkesinambungan dalil dengan dalil tafsili itu yang dinamakan dalil ijmal misalkan. Al-amru lil wujub. Kemudian ada amr di dalam Al-Qur'an yang mengatakan aqimus shalah. Maka aqimus shalah itu kan ada amr, perintah. Berarti ya, diambil dari kaidah tadi al-amru lil wujub, maka karena kita diperintah untuk salat dan perintah itu sama dengan wajib, maka hukumnya salat itu wajib. Begitulah hukum-hukum yang lain yang kita ketahui di dalam ilmu fikih. Yahtaju ilaihi al-faqihu. Yahtaju, membutuhkan, ilaihi, kepadanya, kepada ilmu usul fiqh. Al-faqihu siapa? Ahli fikih. Ahli fikih harus tahu usul gimana. Kalau nggak tahu usul ahli fikih. Wal mutafaqih. Mutafaqih yang masih belajar ilmu fikih. Mutafaqih. Beda antara faqih dan mutafaqih. Syekh Mustafa misalkan ingin menjadi ahli fikih, itu faqih. Kan tapi ingin menjadi menjadi ahli fikih masih proses, itu mutafaqih. Tafaqqah fid din.
Oleh karena itu dalam hadis gimana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La, hadha fil Quran. Fil hadis, idza aradallahu biqaumin man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan seseorang kebaikan adalah memahamkannya agama ini. Akan tapi yufaqihu di sini adalah menyafaham. Karena itu al-fiqh itu adalah al-faham. Fiqh itu di dalam bahasa adalah al-fahmu, yaitu pengetahuan. Hadza lam yafqah syai'an, ini belum mengetahui sesuatu misalnya. Wal muhaddis dan ahli hadis juga. Wal mufassir dan ahli tafsir. Wabihi dan dengan ilmu usul ini tatafawatu berbeda-beda aqdarul ulama, kemampuan para ulama min ahli nazar, dari ulama peneliti. Wal mutasabiqin dan ulama yang berlomba-lomba lidarkil ahkami, untuk mengetahui hukum-hukum, minal akhbari, dari yang diambil dari hadis-hadis, wasyar dan dan sejarah. Fahuwa maka adapun ilmu usul ini, al-qanun ialah aturan, al-qawim yang sangat yang sangat kuat gitu ya, al-qawim yang sangat kuat. Alladzi yang ya'tamidu alaihi, yang berpegang teguh alaihi, alladzi yu'tamad azun. Alladzi yang yu'tamadu alaihi, yang dibuat senderan, yang dibuat untuk berpegang teguh, fi istinbatil ahkami, di dalam menggali hukum asy-syari'ati, hukum-hukum syariat, min adillatiha, dari dalil-dalilnya hukum syariat. Jadi hukum-hukum syariat yang ada itu diambil daripada dalilnya, daripada dalil-dalilnya. Oleh karena itu ta'rif ataupun definisi daripada fikih apa itu? Ta'rif di dalam ta'rif ilmu fikih di dalam kitab-kitab fikih yaitu adalah ma'rifatu al-ahkam asy-syar'iyyati at-taklifiyyati al-mustanbatati min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi definisi daripada fikih itu adalah merupakan mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat pengamalan, yang mana hukum-hukum syariat itu diambil daripada dalil-dalilnya. Wad dusturus salim, dan apa dustur itu kita bahasakan. Dustur itu peraturan-peraturannya, sama juga al-qanun. As-salim yang yang selamat, yang maksudnya yang selamat itu tidak di dalamnya tidak ada campur tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya kayak dustur kita itu adalah kitab Al-Quran dan Sunnah. Kita berpegang teguh kepada kitab, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kan tapi kalau kita melihat di Injil, Zabur nggak ada Taurat, dan kitab-kitab nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kebanyakan kitab-kitab mereka itu sudah nalathu aidit tahrif, itu sudah ditahrif, artinya sudah dirubah oleh umat daripada nabi-nabi tersebut. Berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, sampai kapanpun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, kita yang menurunkan Al-Quran dan juga kita yang akan menjaganya. Oleh karena keautentikan kitab-kitab ataupun perkataan orang-orang dulu yang sampai sekarang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu
Ya meskipun kita katakan juga sabda Rasulullah SAW juga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu ulama sampai sekarang, masya Allah, yang ahli hadis seperti Syekh Muhammad Awwamah misalkan tahu ini hadis, ini sahih, ini pokoknya yang mana yang hadis itu bisa sah dinisbahkan kepada Rasulullah SAW dengan berbagai macamnya, sahih, hasan, dhaif dan sebagainya, dan juga tahu yang mana yang hadis maudhu, hadis palsu yang dibuat-buat oleh orang-orang. Nah, alladzi yarji'u ilaihi fi ahkamiha wa dhabtiha, yurja'u ilaihi yang mana dibuat rujukan fi ahkamiha di dalam hukum-hukum syariat itu, wa dhabtiha dan juga dalam penerapannya ataupun dhabtiha dan dhabt itu adalah diambil dari kata maknanya menertibkan, dhabtiha dan menertibkannya. Waqad aktsara al-muallifuna qadiman wa haditsan, dan telah memperbanyak al-muallifuna, siapa para muallif, qadiman dulu, wa haditsan sekarang, minal kitabati daripada mengarang, fihi di dalam usul. Banyak ulama yang mengarang di dalam usul. Seperti yang akan kita baca, orang pertama atau ulama pertama yang mengarang usul yaitu al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dengan kitabnya Ar-Risalah. Nanti kita akan baca. Bimana hija mukhtalifatin mutabayinatin, yaitu dengan manhaj dengan apa istilahnya, cara di dalam mengarang kitab, mukhtalifah yang berbeda-beda, mutabayinah yang berbeda-beda, sama. Wa asaliba, dan dengan uslub cara uslub itu adalah metode muta'addida yang berbeda-beda, mutafawita sama yang berbeda-beda. Faminhum, daripada mereka yang mengarang usul itu, mengarang kitab usul, al-mushib, faminhumul mushib, al-mutnib. Daripada mereka adalah ulama yang mengarang kitab usul yang memanjangkan pembahasan, al-mutnib yang panjang, yang itu lebih daripada suatu yang dibutuhkan. Wa minhum, dan juga diantara mereka al-mujizu yang meringkas, artinya singkat-singkat saja, al-mukhtasar yang yang sangat singkat. Al-mujiz yang menyingkat pembahasan, al-mukhtasar, wa minhumul mujizul mukhtasira. Jadi bacanya wa minhumul mujizu al-mukhtasir, yaitu dari mereka adalah yang singkat di dalam membahas pembahasan usul. Waqad katabtu fihi, kata al-Imam kata Syekh Muhammad Hasan itu, waqad katabtu, dan aku telah menulis, fihi dalam usul ini, dalam kitab, dalam pembahasan usul, al-adida, banyak, minal kutubi, dari kitab-kitab, baina ta'lifin, dari karangan, wa tahqiqin, dan tahqiqan. Tahqiq itu bukan karangan, itu adalah khidmah ataupun menampakkan suatu karangan ulama misalkan. Karena dulu ada yang namanya makhtut yang belum dibukukan seperti saat sekarang ini. Jadi para ulama khidmah kepada mereka yang mempunyai karangan yang masih bersifat makhtut. Nah, itu dikeluarkan dan dicetak dengan cetakan yang sekarang dan berubah namanya menjadi matbu'. Wa syarhin wa ta'liq, dan syarah, wa ta'liq, dan ta'liq. Tahu ta'liq? Ta'liq ya. Komentar. Illa annani membahasakannya, illa annani, akan tetapi gitu ya. Illa annani, akan tapi saya, wajadtuha, melihat karangan-karangan aku yang banyak tadi, la tafi, tidak mencukupi atau tidak pas gitu ya, bihajati katsirin minal mubtadi'in, akan hajat atau kepentingan banyak orang daripada pemula. Jadi banyak pemula yang mungkin membaca kitab beliau yang tadi itu, yang beliau karang selain kitab ini dan wajiz misalkan, itu kurang pas.
levelnya masih belum sampai misalkan. Di kibariha karena besarnya kitab-kitab tadi. Awis ti'sa'i ibaratiha atau sulitnya ibarah ataupun ya ibarah kitab-kitab yang saya karang itu. Walidzalika oleh karena itu ra'aitu saya memandang ataupun mengambil apa namanya? Memutuskan gitu. Walidzalika ra'aitu. Jadi memang bahasa Arab itu maknanya fleksibel sesuai siap. Walidzalika ra'aitu oleh karena itu saya memutuskan kitab hadhil khulasa untuk menulis kitab khulasa ini mubalighan padahal apa bersangat-sangat ya fil ikhtisari di dalam merangkum ala tariqati imami hadzal fan yaitu seperti cara merangkumnya atau mengarangnya imam daripada fan ini Imamil Haramain yaitu Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu taala rahimahullahu semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Jadi beliau ini mengikuti metode mengarang kitab ini mengikuti Al-Imam Al-Haramain. Nanti mungkin bagi yang sudah membaca kitab Al-Waraqat di dalam kitab Al-Khulasa ini mungkin banyak sekali materi-materi yang mungkin sudah disampaikan oleh Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini di dalam kitabnya Al-Waraqat. Fi kitabihil Waraqat di dalam kitabnya Al-Waraqat. Allati dhammantu hadhil khulasa ruhaha, masyaallah. Yang mana dhammantu menggabungkan hadhil khulasa, siapa aku hadhil khulasa di dalam kitab khulasa ini ruhaha, ruh daripada kitab Waraqat. Jadi di dalam kitab ini ada ruh kitab Waraqat. Multaziman saya konsisten manhajahu manhaj beliau manhaj al-Imam Al-Haramain fil ikhtisari di dalam meringkas la ibaratihi fi siyaghatil afkar akan tapi berbeda dengan Al-Waraqat. Saya memang di dalamnya saya beri ada sesuatu yang membedakan antara keduanya yaitu la ibaratihi di dalam ibaratnya fi siyaghatil afkar di dalam membahas suatu afkar ataupun di dalam menyajikan gitulah fi siyaghatil afkari di dalam menyajikan pemikiran-pemikiran beliau di dalam usul fiqh. Jadi ada ruh Al-Waraqat di dalam kitab ini akan tapi di dalam menyajikan usul fiqh dengan sebegitu dirangkumnya oleh beliau itu berbeda dengan cara Imam Al-Haramain. Rajianillah ta'ala berharap kepada Allah Subhanahu wa taala an akuna semoga aku telah gitu ya. Qad asabtu aku telah benar fima ilaihi ramait dalam sesuatu yang aku inginkan atau yang aku niatkan. Fa in kana kadzalik maka apabila kadzalika benar seperti itu maksudnya Syekh Hasan itu dengan mengarang kitab ini dengan isinya juga beliau sudah benar seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa minallahi fadlun maka itu semua minallahi dari Allah. Fadlun keutamaan. Bagi semuanya itu adalah keutamaan dari Allah. Wa minni dan dariku in sahhatin niyyah apabila niatku atau niat yang aku niatkan itu benar syukrun adalah rasa syukur. Apabila yang dikarang beliau ini memang sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa dan apabila tidak fa as'aluka maka aku minta kepadamu Rabbi wahai Tuhanku bi'azimi qadrika dengan keagungan derajatmu wa jalili hilmika dan dengan keagungan sifat pemaafmu wa sa'ati maghfiratika dan luasnya pengampunanmu antaghfirali akan mengampuni siapa engkau terhadapku maka minni yang aku perbuat min khata'in dari kesalahan qasadtuhu yang dimaksudkan olehku
Au zalalin, atau kesalahan ma ta'ammadtuhu. Ini ma nafi ya, bukan ma bukan ma mausul. Jadi ma qasadtuhu yang tidak dimaksudkan oleh, maksudnya tidak sengaja. Au zalalin, atau kesalahan ma ta'ammadtuhu, aku tidak sengaja di dalamnya. Wa anta, dan engkau, rabbun. Wa anta rabbun. Wa anta, dan engkau, rabbun, adalah Tuhan, a'lamu bin nawaya, yang paling tahu kan niat-niat. Wa akramu, dan zat yang sangat dermawan, man ajzala, yang memberikan secara banyak, ala ghairi istihqaqin lisail, yang mana seseorang tidak berhak untuk menerima kedermawanan Allah Subhanahu wa taala fil ataya, di dalam pemberiannya. Mungkin sampai di sini untuk pertemuan pertama ini. Naktafi bihadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Pada pertemuan mendatang insyaallah kita akan membaca tentang muqaddimah, pendahuluan yang sangat ringkas tentang ilmu usul fiqh, yaitu tentang penjelasan istilahnya sekelumit tentang ilmu usul fiqh, dari awal sejarahnya, kemudian daripada kitab-kitab para ulama yang sudah dikarang di dalam usul fiqh, dan juga pembagian antara dua mazhab di dalam usul fiqh, di dalam tata cara ataupun perbedaan ulama di dalam mengarang ataupun membuka ilmu usul fiqh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.